Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. Halo semua, perkenalkan nama saya Terika Nuhayati dari Universitas Sairun, Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pelanggan dari HME Express. Yuk kita ikutin. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu pelanggan dari HME Express. Dengan siapakah? Dengan Lisa. Oke, langsung saja dengan pertanyaan. Bagaimana pengalaman melakukan transaksi? Oke, pengalaman saya melakukan transaksi di HME Express ya. Nah, di sini transaksi yang saya lakukan di sini itu ada beberapa macam, tapi yang paling sering saya gunakan itu COD. Oke, baik. Yang kedua, pengalaman harus terpaksa menerima biaya ongkir. Oke, karena terpaksa menerima biaya ongkir ini kan kayak 50-50 ya. Kalau ada juga yang biaya ongkirnya tidak naik secara tanpa kayak gimana sih namanya? Kayak contoh kita belanja nih, terus kan biaya ongkir kan sudah ditetapkan nih. Tapi ketika kita berbeda tempat dengan tempat yang awalnya kita tentukan lokasinya, maka ongkirnya memang harus naik. Jadi terpaksa saya harus menerima ongkir lagi. Oke, baik. Yang ketiga, segi keamanannya apakah packingnya kurang rapi? Oke, kalau packingnya kurang rapi sejauh ini yang saya dapat sih rapi-rapi saja ya. Tetapi ada juga yang kurang rapi. Tapi belum saya dapatkan. Tapi ada dari teman-teman saya, mereka mendapatkan packingan dari barang yang mereka beli di e-commerce itu kurang rapi. Oke. Dan yang terakhir, dan harusnya seperti apa? Oke, seharusnya seperti apa ya? Di sini kalau kita berbicara seharusnya seperti apa kan, saya tidak boleh menjudge toko-tokonya kan. Jadi ini kalau kita memberikan komentar ya, mungkin kalau packingnya kurang rapi tolong dirapikan. Kalau COD-nya sama estimasinya tuh tolong kayak sesuaikan dong. Kayak belum bilang apa sih, kan diestimasi kan ada tuh kayak tanggal begini sampainya, tiket pesannya tanggal begini sampainya tanggal ini. Tapi kan ada juga yang tidak, ada yang lama, ada yang cepat juga. Tapi kalau Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 jenis pembayaran dalam perspektif syariah. Yang pertama, pembayaran tunai atau bai al-nakad. Bai al-nakad adalah transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan secara langsung atau tunai pada saat akad disepakati. Barang dan pembayaran berpindah tangan pada waktu yang sama. Karakteristik: harga barang dibayar langsung tanpa ada penundaan. Kedua, penjual menyerahkan barang setelah menerima pembayaran. Yang ketiga, tidak ada unsur pembayaran penundaan atau tambahan biaya yang meragukan. Ketentuan syariah: objek jual beli atau barang atau jasa harus halal, jelas, dan dapat diserahkan. Harga harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Tidak boleh ada unsur gharar, ketidakpastian, atau riba dalam transaksi. Contoh praktik, seorang pembeli membeli emas di toko emas dan membayar tunai di saat itu juga. Yang
emas langsung diserahkan ke tangan pembeli dan akad selesai. Yang kedua, pembayaran cicilan atau kredit tanpa bunga atau bai al-taqsid. Bai al-taqsid adalah jual beli dengan pembayaran secara cicilan dan jangka waktu tertentu. Harga yang dibayar dicicil tetapi total harga jual ditentukan dan disepakati di awal transaksi. Karakteristik pembayaran dilakukan secara berkala atau bulanan, tahunan, atau jangka waktu tertentu. Harga dalam cicilan boleh lebih tinggi dari harga tunai, tetapi harus disepakati di awal. Jika pembeli terlambat membayar, tidak diperbolehkan adanya dengan bunga tambahan. Karena itu termasuk riba. Namun denda keterlambatan dapat diperbolehkan jika terjadinya untuk disiplin, bukan sebagai keuntungan bagi penjual, dan hasilnya disalurkan untuk amal. Ketentuan syariah. Harga akhir atau total cicilan harus jelas dan disepakati di awal transaksi. Tidak ada biaya tambahan tersembunyi. Jika ada keterlambatan pembayaran, penanganannya harus sesuai dengan syariah. Contoh praktik, seseorang membeli motor seharga 20 juta jika tunai. Namun jika dicicil selama 10 bulan, harga total menjadi 22 juta. Pembeli setuju dengan skema ini sejak awal dan cicilan dibayar 2,2 juta per bulan. Yang ketiga, pesanan dengan ulang muka atau bai al-salam dan istisna. Yang pertama, bai al-salam. Bai al-salam adalah jual beli di mana pembeli membayar harga barang di awal atau secara penuh. Sedangkan penjual akan menyerahkan barang di waktu yang akan datang sesuai kesepakatan. Karakteristik pembayaran dilakukan di awal sementara barang diserahkan di masa depan. Barang yang dijual harus memiliki kriteria yang jelas atau jenis, kualitas, kuantitas, dapat penyerahan, dan lain-lain. Biasanya berlaku untuk komoditas yang dihasilkan di masa depan seperti pertanian. Ketentuan syariah. Harga harus dibayar di awal sepenuhnya. Waktu dan spesifik barang harus jelas. Tidak boleh ada ketidakpastian dalam kesepakatan. Contoh praktik, seseorang petani menerima pembayaran di muka untuk hasil panen gandum yang akan diserahkan 3 bulan ke depan. Pembeli mengetahui kuantitas dan kualitas gandum sejak awal. Yang kedua, istisnas. Istisnas adalah akad jual beli di mana barang yang dipesan akan diproses atau dibuat sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan di muka, bertahap, atau setelah barang selesai. Karakteristik barang diproduksi terlebih dahulu sesuai spesifikasi pembeli. Yang kedua, pembayaran bisa fleksibel atau lunas di awal, bertahan, atau setelah selesai. Biasanya digunakan dalam proyek konstruksi atau manufaktur. Ketentuan syariah. Spesifikasi barang harus jelas dan detail. Waktu penyelesaian harus disepakati bersama. Pembayaran dapat disesuaikan dengan tahapan proyek. Contoh praktik, seseorang kontraktor menerima pesanan untuk membangun rumah dengan desain khusus. Pembeli membayar secara bertahap sesuai dengan progres pembangunan rumah tersebut. Yang keempat, pembayaran melalui lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memainkan peran sebagai perantara dalam pembayaran atau transaksi. Beberapa akad yang digunakan meliputi: yang pertama, murabahah, pembelian barang melalui bank syariah, di mana bank membeli barang terlebih dahulu dan menjualnya kepada penasabah dengan harga jual yang lebih tinggi atau termasuk margin keuntungan. Yang kedua, pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Yang ketiga, margin keuntungan sudah disepakati sejak awal. Contoh praktik,
Seorang nasabah ingin membeli mobil, Bank Syariah membeli mobil tersebut dari dealer seharga 100 juta, lalu menjualnya ke nasabah dengan harga 110 juta yang dicicil selama 12 bulan. Yang kedua, ijarah. Akad sewa menyewa di mana pembayaran dilakukan berkala sebagai imbalan atas pemanfaatan aset atau barang. Barang tetap milik penyewa sampai akad selesai. Contoh praktik, seseorang menyewa mesin fotokopi dari Bank Syariah dengan pembayaran 1 juta rupiah per bulan selama 2 tahun. Yang ketiga, wakalah. Akad pemberian kuasa di mana nasabah mewakilkan pembayaran atau transaksi kepada lembaga keuangan syariah. Dalam perspektif syariah, layanan ekspedisi dan transaksi pengiriman barang harus mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepuasan antara penjual, pembeli, dan penyedia jasa. Berikut beberapa poin penting. Yang pertama, kejujuran dalam biaya ongkir. Biaya pengiriman harus transparan dan disepakati sejak awal atau akad, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan atau kekecewaan di kemudian hari. Konsep ini sesuai dengan prinsip gharar atau ketidakjelasan yang dilarang dalam syariah. Yang kedua, kualitas layanan dan keamanan. Barang yang dikirim harus dijaga keamanannya dengan baik. Pihak ekspedisi bertanggung jawab untuk memastikan packing rapi sehingga tidak ada kerusakan. Prinsip amanah atau kepercayaan sangat ditekankan dalam syariah. Yang ketiga, keadilan dalam pembayaran. Pembayaran ongkos dikirim harus wajar dan tidak memberatkan pelanggan. Jika ongkir terasa terlalu tinggi, maka harus ada transparansi terkait dasar perhitungannya agar tidak menimbulkan rasa tidak adil. Yang keempat, perbaikan pelayanan. Seharusnya layanan pengiriman memastikan efisiensi waktu, transparansi biaya, dan profesionalisme dalam handling paket. Hal ini mencerminkan ihsan atau pelayanan yang lebih baik dari standar minimal. Yang pertama, cash on delivery atau COD. Secara syariah, COD diperbolehkan selama harga dan ongkos kirim sudah disepakati sejak awal. Ini meminimalisir adanya sengketa. Yang kedua, transfer bank. Sah selama akad dan jumlah biaya jelas. Jumlah biaya jelas, kejujuran terkait transaksi penting agar kedua belah pihak tidak merugikan. Yang ketiga, e-wallet atau dompet digital. Penggunaan e-wallet diperbolehkan jika tidak ada unsur riba, biaya tersembunyi, atau penundaan pembayaran yang tidak transparan. Yang keempat, pembayaran langsung di kantor ekspedisi. Ini menjadi pilihan yang baik karena lebih transparan dan memastikan pelanggan dapat mengecek kondisi barang serta biaya langsung. Dalam syariah, prinsip dasar adalah kejujuran, transparansi, dan tidak adanya unsur riba atau gharar dalam transaksi, baik dari sisi biaya pengiriman maupun pelayanan ekspedisi. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tình toan tình mình tình tan tan tan.